Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Marcella. Saya mahasiswi jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana perkembangan filsafat bahasa di dunia modern. Judul saya adalah Permainan Bahasa dan Privat Bahasa. Sebelum menuju ke judul saya ingin menjelaskan apa bahasa itu. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri kepada sesama. Bahasa juga sebagai alat untuk menyampaikan gagasan, ide, dan perasaan. Bahkan bahasa ini menjadi titik perhatian seorang filsuf kelahiran Wina, yaitu Wittgenstein. Filsafat bahasa Wittgenstein ini ditandai dengan dua periode. Periode pertama adalah Tractatus Logico-Philosophicus, yang mana dalam periode ini menjelaskan tentang teori, gambar, dan logika bahasa. Kemudian pada periode kedua menjelaskan tentang Philosophical Investigation, yang mana dalam periode ini terkenal dengan teorinya permainan bahasa. Permainan bahasa ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia dan memiliki aturan dalam memainkannya, layaknya sebuah permainan yang memiliki aturan agar menciptakan permainan yang baik dan dapat dimainkan oleh para pelakunya. Begitupun juga dengan permainan bahasa yang harus mengikuti tata aturan agar menciptakan makna yang tepat dan dapat dipahami. Wittgenstein juga berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak beraneka ragam bahasa, dan setiap bahasa itu memiliki kebenaran dan logikanya tersendiri. Dari setiap kata memiliki arti yang terus dapat berubah-ubah akibat permainan bahasa ini. Untuk memahami permainan bahasa ini, saya akan memberikan atau menggambarkan 3 konsep. Yang pertama adalah bagaimana makna mendamaikan bahasa sehari-hari dan bahasa logika. Bahasa sehari-hari adalah bahasa yang hanya dapat dipahami oleh semua orang. Begitupun juga bahasa logika adalah bahasa yang hanya dapat dipahami oleh para ilmuwan. Lalu Wittgenstein bertanya, bagaimana dapat mendamaikan antara bahasa logika ini dan bahasa sehari-hari? Maka ia mengeluarkan gagasan untuk merelasikan antara bahasa logika dan bahasa sehari-hari. Saya akan memberi satu contoh. Contohnya adalah eksistensi, yaitu dia adalah bahasa logika. Kemudian direlasikan dengan bahasa sehari-hari sehingga menjadi keberadaan. Begitupun juga dengan realitas, direlasikan dengan bahasa sehari-hari yang mana menjadi kenyataan, sehingga bahasa ini dapat dipahami oleh semua orang, tidak hanya para ilmuwan. Pada konsep kedua adalah makna perlu menyingkap intisari objek. Seiring berjalan perkembangan filsafat bahasa, Wittgenstein ini adalah dari filsafat analitik ke periode permainan bahasa. Ternyata bahasa tidak hanya fokus terhadap objek yang dapat dilihat oleh panca indera, tapi juga objek yang dibahasakan bisa juga pada objek yang tidak dapat terlihat oleh panca indera. Tetapi dalam membahasakan objek yang tidak dapat dilihat ini harus memakai tata aturan juga agar dapat menghasilkan makna yang tepat dan dapat dipahami. Pada konsep ketiga adalah makna harus mengungkap kebenaran. Nah, di sini bagaimana makna yang dihasilkan harus bersifat kebenaran. Untuk memastikan sebuah kebenaran makna ini, maka harus dipastikan bahwa apakah si penutur telah memenuhi tata aturan dalam berbicara. Pada judul saya yang kedua adalah bahasa privat atau bahasa pribadi. Bahasa pribadi yang diangkat Wittgenstein dalam karya terakhirnya, yaitu Investigation Philosophical, membahas tentang sensasi batin, terutama rasa sakit dalam tubuh manusia. Dalam hal objek
yang dapat ditangkap oleh panca indera diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu objek publik dan objek pribadi. Untuk menggambarkan objek publik ini seperti gunung, air, tanah maupun dan lain-lain sudah pasti bersifat publik dan dapat dibahasakan dengan bahasa publik yang sudah dipahami oleh semua orang. Lalu bagaimana dengan objek pribadi? Oke, seperti sensasi batin, kepekaan fisik maupun perasaan pribadi. Maka diperlukan kata yang tepat untuk mengungkapkan atau menggambarkan tentang perasaan dan pengalaman itu. Dalam menggambarkan perasaan ini maka dibutuhkan aturan bahasa agar orang-orang dapat memahami apa makna dari bahasa pribadi ini sendiri. Dan ini tidak ada bedanya antara objek publik dan objek pribadi dalam menuturkan bahasa yang ingin ia tuturkan. Oke, mungkin sampai di sini video presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.